Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Legusti dari kelas MJ101. Kali ini saya akan membawakan presentasi dari analisis kondisi mikroekonomi Indonesia dengan judul kenaikan harga pokok menjelang Ramadan, dengan topik Kemendak catat kenaikan harga beras hingga bawang putih jelang Ramadan. Artikel berita ini saya ambil dari CNN Indonesia dengan judul yang sama. Kementerian Perdagangan atau Kemendak mencatat kenaikan sejumlah komoditas seperti harga beras, gula pasir, hingga bawang putih menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Ramadan 2026. Kenaikan tersebut terpantau melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendak Lawandaru Dwi Putra mengatakan sejumlah komoditas masih diperdagangkan di atas harga acuan penjualan atau HAP maupun harga eceran tertinggi atau HET. Memang ada beberapa komoditas yang masih tercatat mengalami kenaikan di atas harga acuan maupun harga eceran tertinggi, kata Lawandaru dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2026 yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri. Selain beras, Lawandaru menyebut harga gula pasir turut mengalami kenaikan pasca perayaan Tahun Baru 2026 hingga pertengahan Januari. Kondisi tersebut menurutnya perlu diwaspadai, mengingat Ramadan dan Idul Fitri 2026 berlangsung kurang dari 1 bulan ke depan. Momentum tersebut berpotensi meningkatkan permintaan dan memberi tekanan lanjutan terhadap harga di luar harga beras dan gula. Sejumlah komoditas protein hewani juga masih berada di atas harga acuan, seperti daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Harga bawang merah juga tercatat masih berada di atas harga acuan. Sementara itu, untuk komoditas bawang putih, Lawandaru mengungkapkan kenaikan harga terjadi secara bertahap, baik untuk grade A, cutting, maupun grade B, Honan. Kenaikan tersebut turut dipengaruhi oleh perkembangan harga di wilayah Indonesia Timur. Untuk grade B juga, untuk komoditas bawang putih sejenis Honan juga mengalami kenaikan, meskipun kenaikan secara rata-rata nasional salah satunya dipengaruhi oleh kenaikan yang signifikan di kawasan Maluku dan Papua. Jelasnya, Kemendak mencatat harga minyak goreng kemasan sederhana atau minyak kita secara nasional masih relatif stabil, yakni di kisaran 16.800 per liter. Meski demikian, pemerintah menegaskan akan terus mengawal implementasi kebijakan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025, Permendak 43/2025. Dalam kesempatan yang sama, Badan Pusat Statistik mencatat sejumlah pangan strategis masih melampaui HAP maupun HET pada pekan ketiga Januari 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan JAA BPS, Puji Imasriti mengatakan, secara rata-rata harga telur ayam ras terus menunjukkan tren peningkatan sejak Mei 2025 hingga pekan ketiga Januari 2026. Rata-rata harga telur ayam ras mencapai 32.633 per kilogram, naik 0,17% dibandingkan Desember 2025 yang berada di level 32.576 per kilogram. Adapun HAP telur ayam ras ditetapkan sebesar 30.000 per kilo. BPS juga mencatat harga daging ayam ras masih berada di atas HAP, meski secara mingguan mengalami penurunan tipis 0,08% dibandingkan Desember 2025. Pada pekan ketiga Januari 2026, rata-rata harga daging ayam ras tercatat 40.252.000 per kilogram, masih melampaui HAP yaitu Rp40.000 per kilogram di tingkat konsumen. Selain itu, harga bawang putih tercatat telah berada di atas HAP Rp38.000 per kilogram dan menunjukkan tren peningkatan sejak November 2025. Pada pekan ketiga 2026, rata-rata harga bawang putih naik 1,88% dibandingkan Desember 2025 menjadi Rp39.763.000 per kilogram. Hal serupa terjadi pada bawang merah. Rata-rata harga bawang merah melampaui HAP Rp36.500 sampai Rp41.500 per kilogram
dan tercatat mencapai 45.930.000 per kilogram pada pekan ketiga Januari 2026. Sementara itu, harga cabai rawit juga masih berada di atas HAP, yaitu 40.000 hingga 57.000 per kilogram, dengan rata-rata harga mencapai 59.507 per kilogram. Untuk minyak goreng, BPS mencatat hingga pekan ketiga Januari 2026, harga rata-rata nasional naik 0,18% menjadi Rp19.616 per liter dibandingkan Desember 2025 sebesar Rp19.580 per liter. Secara lebih rinci, harga minyak kita naik 0,05% menjadi Rp17.417 per liter dan masih melampaui head Rp15.700 per liter. Sumber ini saya ambil dari CNN Indonesia pada tanggal 20 Januari 2026. Analisis berdasarkan berita tersebut dapat diketahui bahwa terhitung sejak tanggal berita diturunkan, yaitu tanggal 20 Januari 2026, harga komoditi pasar seperti bawang merah hingga beras kian meningkat di atas HAP atau head, terlebih ketika akan mendekati bulan puasa dan Idul Fitri. Berita tersebut membahas kenaikan harga beberapa komoditas pangan seperti beras, gula, bawang, daging ayam, telur, dan minyak goreng menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Ramadan 2026. Apa saja konsep ekonomi mikro yang terdapat di dalam berita tersebut? Yang pertama, permintaan dan penawaran. Dalam konsep ekonomi mikro, harga terbentuk dari interaksi permintaan dan penawaran. Menjelang Ramadan, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan meningkat karena kebutuhan konsumsi bertambah, sementara itu penawaran tidak bertambah secara cepat, sehingga terjadi kelebihan permintaan atau excess demand. Kondisi ini mendorong harga naik di pasar. Harga acuan dan harga pasar. Dalam berita disebutkan banyak komoditas dijual di atas HAP dan head, sehingga harga menjadi naik seperti telur ayam, bawang merah, dan bawang putih. Dalam keekonomi mikro, hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar lebih kuat dibandingkan kebijakan harga, terutama ketika permintaan meningkat tajam. Yang ketiga, elastisitas permintaan. Sebagian besar komoditas yang naik harganya merupakan barang kebutuhan pokok. Permintaan barang pokok bersifat inelastis, artinya walaupun harga naik, masyarakat tetap membeli karena barang tersebut dibutuhkan. Inilah sebabnya kenaikan harga tetap terjadi meskipun daya beli masyarakat terbatas. Yang keempat, peran pemerintah dalam pasar. Pemerintah berperan sebagai pengawas dan pengendali pasar melalui pemantauan harga atau SP2KP, penetapan HAT atau head, serta kebijakan seperti Permendak Nomor 43 Tahun 2025. Dalam ekonomi mikro, peran ini bertujuan mengurangi kegagalan pasar dan menjaga kestabilisan harga agar tidak merugikan konsumen maupun produsen. Dampak isu terhadap perilaku ekonomi. Yang pertama itu konsumen. Konsumen harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli barang kebutuhan pokok yang sama. Akibatnya daya beli menurun dan pengeluaran untuk kebutuhan lain bisa berkurang. Dari segi produsen, bagi produsen dan pedagang, kenaikan harga dapat memberikan keuntungan lebih besar jika biaya produksi tidak naik secara signifikan. Produsen juga menghadapi resiko. Yang pertama, kenaikan biaya bahan baku, tekanan terhadap kebijakan pemerintah seperti HAP dan head, penurunan permintaan jika harga yang terlalu tinggi. Dari isu pemerintah, jika harga tidak terkendali, pemerintah berisiko menghadapi kenaikan inflasi dan keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berperan aktif sebagai pengendali dan penyeimbang pasar. Saran kebijakan yang dapat diterapkan berdasarkan teori ekonomi mikro. Yang pertama, menambah penawaran atau supply, melakukan operasi pasar dengan menyalurkan stok pangan, mengoptimalkan cadangan beras pemerintah, mempercepat distribusi pangan ke daerah yang mengalami kenaikan harga tinggi. Dengan bertambahnya penawaran, harga akan turun atau lebih stabil di pasar.
Kebijakan harga disertai pengawasan, penetapan acuan penjualan atau HAP, dan harga eceran tertinggi atau HET merupakan bentuk intervensi harga dalam ekonomi mikro. Agar lebih efektif, kebijakan ini harus disertai pengawasan ketat di pasar, penindakan terhadap penimbunan dan spekulasi, dan transparansi distribusi barang. Subsidi atau bantuan konsumen. Bahan pangan adalah barang kebutuhan pokok dengan permintaan inelastis. Kenaikan harga sangat membebani konsumen. Solusi mikroekonomi yang bisa ditetapkan yaitu adalah subsidi pangan, bantuan sosial atau bansos menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Selanjutnya itu adalah menjaga kelancaran distribusi. Dalam ekonomi mikro, biaya distribusi mempengaruhi harga jual. Pemerintah dapat memastikan distribusi antar wilayah berjalan lancar dan mengurangi hambatan logistik terutama ke wilayah timur Indonesia. Edukasi dan informasi pasar. Pemerintah dapat memberikan informasi harga yang transparan kepada masyarakat melalui sistem pemantauan pasar. Dalam teori ekonomi mikro, informasi yang baik membantu yaitu mengurangi kepanikan konsumen, mencegah pembelian berlebihan atau panic buying, menjaga keseimbangan pasar. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.